Saya diberi tugas untuk menyampaikan petua-petua agama. Apa yang saya sampaikan ini bukan nasihat dasat latif, tapi nasihat agama agar pengantin ini nanti insya Allah berkah acaranya, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, bukan cuma bahagia di dunia, tapi insya Allah dipertemukan kembali keluarganya di akhirat. Cita-cita yang sangat mulia, tapi harus perlu ilmu. Pertama, nasihat agama. Menikah itu luruskan niat. Kalau salah niat, siap-siap kecewa. Saya kasih kisah sederhana. Ada guru memiliki 2 orang santri. Sama ilmunya, kitabnya sama, dia kasih semua. Lalu gurunya berkata, "Nak, kau ambil itu semua ilmuku, ada semua sama kamu. Kau hiduplah dengan ilmu saya." Turunlah murid ini dari pesantrennya. Satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, dia tanam ubi. Begitu dia panen, alhamdulillah panennya bagus, ubinya bagus. Tiba-tiba dia ingat gurunya, dia ambil ubinya yang paling bagus, dia masukin ke dalam karung, dia pikul masuk ke gurunya, ke pesantrennya. Sampai di pesantren, "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam. Kenapa kau nak?" "Saya guru, setelah keluar dari pesantren saya jadi petani. Ini ada ubi saya bawakan ki." Baik memang tong kamu nak cerita-cerita." Dia bilang, "Guru, saya mau pulang nih." Dia bilang, "Tunggu dulu nak, tunggu dulu. Duduk maku dulu sebentar." Masuklah ini guru ke istrinya. "Bu, apa dikasih itu anak tak? Baik sekali nak bawakan ke ubi. Jalan kaki nak pikul pula." Nah bilang istrinya, "Ndak ada pak." Dia bilang, "Sayang kasihan. Jalan-jalan ndak pulang, ndak bawa apa-apa. Cari kok dulu." "Ndak ada pak. Kecuali itu ada kambing dia bawa kemarin Pak Kapolres." "Ya sudahlah, kasih saja itu kambing. Saya kolesterol, ndak butuh kambing." Dikasihlah kambing. Pulang bawa kambing. Tadi pergi bawa apa ibu? Bawa apa? Ubi. Pulang bawa kambing. Di perjalanan dek ketemu sama temannya yang pedagang. Dari mana kau teman?" Dia bilang, "Dari pesantren ketemu guru." "Kenapa ada kambing kau bawa?" Dia bilang, "Itulah baiknya itu guru tak. Saya bawakan ubi nak kasih ke kambing." Jalan kalkulatornya ini pedagang. Sedangkan ubi dia bawa dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, masuk toko. Dia ambil sembako, dia isi mobil open cup. Beras, gula, minyak, tepung, telur. Dia naik ke gurunya. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam. Guru, saya keluar dari pesantren, saya menjadi pedagang. Ini ada saya bawakan ki sembako, mudah-mudahan dinikmati dengan baik." Baik memang sifatmu nak. Cerita. "Guru, saya mau pamit dulu." "Tunggu dulu nak, duduk dulu." Masuk ke gurunya. Dia bilang, ini muridnya, "Hai dapat mak ini, dapat mak. Dapat sudah saya ini." "Bu, apa dikasih itu anak tak? Baik sekali. Dia bawakan ku sembako 1 mobil." Dia bilang, "Tidak ada." Cari kok dulu. "Tidak ada, habis sudah itu." "Masa tidak ada? Kecuali itu ada ubi dia bawa kemarin temannya." Sudahlah. Ya sudah, kasih saja itu ubi. Daripada dia pulang kosong. Sudahlah, kasih aja itu ubi. Ubinya lagi temannya. Tadi pergi bawa apa ibu? Sembako. Pulang bawa ubi. Ubinya temannya pula. Begitu juga berumah tangga. Sama yang kita tahu. Bisa jadi kita lebih banyak duitnya. Tapi demi Allah dalam berumah tangga, ada yang dapat ubi, ada juga yang dapat kambing. Luruskan niat. Kalau menikah salah niat, siap-siap kecewa. Kau menikah karena cantik, siap kau kecewa. Kau menikah karena dia pejabat, siap kau kecewa. Kenapa? Semua ada batasnya. Maka Nabi memberikan oleh-oleh. Das'at. Kalau kau mau menikah karena 4 hal. 1, kata Nabi, pilihlah dia karena cantiknya. Kenapa Nabi menginformasikan perlu cantik? Karena dia 24 jam di depan kita. Bayangkan kalau dia tidak cantik. Baru pulang dia lagi. Mau tidur, ada lagi ini. Kerja, waduh dia lagi di depan kita. Sarapan, dia lagi. Jadi kalau jelek cepat bosan. Cantik penting. Maka salah satu kewajiban seorang istri di depan suaminya, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Dengan catatan dia tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Sweet Seventeen, Adinda Farah, 25 tahun masih cantik. 17 tahun satu kampung orang tergoda. Balik itu angka 17. 71 masih cantik kok, pret. Cantik itu temporer, ada masanya. Ya, cantik itu subjektif.
Cantik menurut Pak Jenderal belum tentu cantik menurut saya. Cantik menurut si B belum tentu cantik menurut si C. Subjektif. Saya ditanya, saat siapa paling cantik perempuan di dunia? Pasti saya jawab, istriku. Apa Bapak keberatan? Istriku Ustaz, urusanmu, saya tidak urus istrimu. Maka subjektif. Cantik itu ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Tapi ingat, tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga anaknya Nabi, bapaknya pengkhianat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Penting. Yang ketiga kata Nabi, nikahi dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Tapi tidak boleh prioritas. Kaya Ustaz. Wih, betul kaya. Tapi 17 bersaudara. Habis dibagi-bagi warisan. Kaya Ustaz. Kena tsunami, hilang kayanya. Kaya Ustaz. Korupsi, sita semua hartanya. Habis. Maka ketika Anda menikah karena kekayaan, siap-siap Anda berhenti mencintainya. Karena ketika dia miskin, hilang kekayaannya. Yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Mahasiswaku bertanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya nomor 1. Saya bilang betul, agama nomor 4 tapi dia tidak titik. Koma, kata Nabi, tidak ditulis koma tapi koma di situ. Utamakan agamanya karena dengan agama kau dapat semuanya. Untuk dapat perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kemudian kaya, kemudian bagus pula agamanya. 100 perempuan belum tentu ada 1. Ada perempuan cantik tapi dongok-dongok, beleng-beleng. Ada lagi cerdas, mukanya lagi hancur. Ada lagi anak orang kaya, jelek lagi mukanya. Ya toh, ada lagi anak pejabat, aduh akhlaknya lagi rusak. Maka mendapat 4 syarat ini agak berat. Maka Nabi katakan utamakan agamanya. Karena agamanya baik meskipun dia miskin, dengan akhlak mulianya orang senang sama dia. Meskipun dia tidak cantik karena tutur katanya baik, orang senang sama dia. Tapi paling celaka, dialah jelek, anak keturunan jelek, miskin pula, tidak tahu pula ngaji. La haula wala quwata illa billah. Tidak tahu dipandang dari mana menari. Maka utamakan agamanya. Kalau bapak-bapak mengetahui ada perempuan dia cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, kaya pula, tunjukkan saya Bu, di mana? Saya juga masih mau. Ya, 1, agama. Saya kasih contoh. Saya setelah jadi doktor, lama saya galau cari istri Bu. 7 tahun saya cari istri tidak dapat-dapat. Pernah satu ketika saya lihat perempuan cantik di mall. Saya jalan sama temanku, tinggi, putih, bersih, tinggi Pak. Saya bilang sama temanku, bagusnya ini jadi istri, memperbaiki keturunan. Karena saya kan pendek. Dia dengar rupanya Pak, langsung dia balik. Iya, kau rusak keturunanku. Coba itu. Maka saya, suatu ketika saya mau pergi Malaysia ceramah waktu itu. Ketemu saya Prof. Penny Haju. Waktu itu dosen, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAS. Dia bilang, Ustaz, Dasat, menikah kok. Kalau kau tidak menikah banyak fitnah. Tapi tidak ada saya calonku. Dia bilang, ada calonku. Siapa Prof? Dia bilang, ada sepupuku penghafal Quran. Baiklah. Sudah. Pulang dari Malaysia, tiba-tiba beliau WhatsApp saya. Ustaz, ya Prof, kita pergi ke Darul Istiqomah Macopa, Maros. Ada nikah masal 40 pasang. Baik, pergilah saya ke sana. Tiba-tiba di dalam acara itu, Pak Kiai, pimpinan pondok mengucapkan, terima kasih kepada Ibu Haji Nadira yang telah membantu acara ini. Saya tanya itu Prof, siapa itu Ibu? Satu-satunya yang diucapkan terima kasih. Dia bilang itu, dialah yang bantu semua pesantren ini selama ini. Oke, kasih kenal saya. Katanya ada anaknya itu penghafal Quran. Iya, kasih kenal saya. Dia bilang, bagaimana sepupuku? Saya bilang, siapa saja cepat Prof. Oke, akhirnya kenalan saya Pak. Dengan izin Allah, saya kenalan hari Ahad. Waktu itu di acara itu, hari Jumat saya melamar. Begitu saya pergi melamar, saya sudah sholat Jumat, khotbah Jumat. Saya telepon ibu saya, Mak, melok kalau letuk, bahasa Bugis Kak. Saya mau pergi melamar Mak. Maka dia indokku, niga melok melamar. Siapa kau mau melamar? Saya tidak juga tahu Mak, tapi katanya penghafal Quran. Dia suka aja kok Kak. Itulah tugas tak, doakan Kak supaya suka Kak. Kau sudah pernah lihat? Tidak pernah. Bagaimana ceritanya? Pasti cantik gini Mak, penghafal Quran.
pergilah saya. Begitu sampai saya di rumahnya, saya sempat mundur. Wih, besar sekali rumahnya. Saya bilang sopirku, tak kalah mi Ustaz, maju maki, majulah saya. Begitu saya sampai, saya bilang sama ibu, saya dengar ada anaknya ibu penghafal Quran di Gontor. Dia bilang, ya Ustaz, ada 2 anak gadisku itu di Gontor. Inilah saya niat ibu, barangkali siapa tahu saya punya jodoh, saya mau melamar. Apa kata ini ibu saya, mertua saya sekarang? Dia bilang, subhanallah, dikabulkan doaku ketika umroh, saya bernasar di depan Baitullah. Ya Allah, kalau ada yang suka anakku, siapapun dia, kalau dia penghafal, kalau dia baik agamanya, saya terima. Dalam hatiku, aman, masuk gigi 1. Karena dia bilang baik agamanya. Kalau dia bilang baik pekerjaannya, saya mundur. Dia bilang baik agamanya, saya merasalah baik agamaku karena saya ustad. Dia bilang ibunya, ada 2 anakku ini Ustaz, yang mana kita suka, yang mana saja yang cocok buat saya. Lihat dulu fotonya. Saya bilang enggak usah. Lihat dulu Ustaz, saya bilang enggak usah. Kenapa? Karena mamanya saya lihat cantik, fotonya bapaknya gagah. Saya bilang enggak jauh-jauh dari sini kan. Kan pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Pasti jauh itu. Alhamdulillah dengan izin Allah ketika ijab kabul, sudah saya ijab kabul. Belum pernah saya lihat bu, fotonya tidak pernah saya lihat, gambarnya tidak pernah. Begitu sudah ijab kabul, itu bedanya. Ini perlu saya jelaskan. Bedanya Bugis Makassar dengan suku lain. Coba lihat deh nanti akad nikahnya orang Bugis Makassar. Itu akad Bugis Makassar itu tidak boleh itu perempuan di samping laki-laki sebelum sah. Kalau mungkin suku lain ketika menikah sudah ada perempuannya di samping. Padahal itu kan belum halal karena belum ijab kabul. Tapi orang Bugis Makassar nanti selesai ijab kabul, bapaknya yang kasih nikah, dasat saya nikahkan kau dengan anakku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar sekian tunai karena Allah. Sudah nikah, kau ambil anakku. Di mana diambil? Di dalam kamar bapaknya, tempat paling terhormat dalam rumah tangga. Disuruh ambil itu. Nah, kenapa laki-laki Bugis ketika mau masuk ke kamar perempuan, dia ketuk dulu pintu itu. Assalamualaikum, dikasih masuk uang merah. Itu ada filosofinya. Apa? Tidak bisa kau jadi laki-laki terhormat kalau kau pemalas. Kau harus kerja dulu. Kerja meskipun berapa hasilnya. Meskipun itu didorong 5.000 tetap dia buka. 100.000 juga tetap dia buka. Tidak menjadi berapa nilainya. Yang penting berapa upayamu untuk membawa rezeki ke rumahmu. Itu filosofinya. Sudah itu diambil baru duduk bareng-bareng. Nah sudah itu waktu saya sudah ijab kabul, saya mau masuk. Mudah-mudahan dikawin, mudah-mudahan cantik istriku, mudah-mudahan cantik istriku, mudah-mudahan. Begitu saya lihat, subhanallah ibu, tidak ada kalah cantik di dunia. Apakah setelah menikah tidak ada masalah? Oh sekarang ini paling banyak masalah saya dalam rumah tangga. Kenapa? Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz saya baru cerai, mohon doa Ustadz, penenang kolbu. Saya bilang, saya kirimkanlah doa. Lama-lama curhat-curhat di WhatsApp. Dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Selo, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Dinda Farah ya. 1, luruskan niat. Yang kedua, setelah menikah Dindaku, jangan berpikir tidak ada masalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Bohong itu. Bahagianya rumah tangga Ustadz. Kenapa aku bilang bahagia? Itu tahu fotonya di Facebooknya, di Instagramnya, status WhatsAppnya, bahagianya. Itu foto bos, 1 menit jadi foto. 23 jam sekian menit kita tidak tahu apa yang terjadi. Pasti kalau dia foto-foto yang senyum dia peluk istrinya. Tidak mungkin baku tarik rambut dia foto dia share. Tidak mungkin beleng-beleng itu. Pasti ya toh. Iya ibu. Bahkan ibu-ibu ini dengar ibu. Kalau selama ibu menikah tidak pernah suami pasang foto di WhatsApp. Wallpaper di handphone. Tiba-tiba dia pasang fotonya ibu. Hati-hati ibu. Baru dia bikin dosa itu suami tak. Saya diprotes sama istriku. Mama nyece. Kenapa itu tidak pernah tahu ada fotoku di anumu, di HPmu? Saya bilang, untuk apa saya pasang fotomu di sini sayang? Nah saya sudah hafal mukamu. Kecuali istriku 4 saya tidak tahu yang mana mau ku masuki, saya pasang dulu. Kan pasti saya sudah hafal. Jadi ibu-ibu juga kalau tidak pernah dipasang foto sama suami, jangan persangka buruk. Itu berarti ibu sudah dihafal mati mukanya. Tak nampak, saya bela bapak hari ini.
Ya, Adinda Farah percaya tidak ada rumah tangga tidak ada masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, Farah kalau ada masalahmu nanti kau suamimu harus jadi jenderal dulu. Farah kalau ada masalahmu jadi ketua DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-salah. Perbaiki solatmu, tingkatkan kesabaranmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji-janji pilkada. Oh, kalau janji-janji pilkada, Anda boleh dijanji surga, dijanji juga kita surga. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Indonesia? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, Adinda ya, percaya bahwa kalau ada masalah dua ini resepnya. Satu, tingkatkan kesabaran. Dua, perbaiki sholat. Jadi ibu ini kalau ada rumah tangga, kenapa ya rumah tangga saya, anak saya sudah berhenti lagi ini, ada lagi masalah, ada lagi masalah. Tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik koreksi bagaimana sholatku selama ini. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, tidak ikhlas kok bos. Saya sholat Ustadz. Betul sholat, tapi itu juga baju dipakai tidur, itu juga dipakai nyuci, itu juga pakai bertetangga, itu juga dipakai lagi sholat. Begitu sholat, Allahu Akbar, baru gatal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Apa nak sholat pantat digaru-garu? Ibu wajar, Allah tidak peduli dengan kita, sholat kita masih main-main. Allahu Akbar. Sholat begini, mak keju-keju. Ada yang lihat begitu. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi dalam rumah tangga begitu ada masalah, lebih baik koreksi sholat. Ya, yang kedua tingkatkan kesabaran. Sabar itu tidak ada batasnya. Orang bilang sabar ada batasnya. Selama sabar masih ada batasnya, bukan sabar itu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, maka dia berat. Bersama Pak Kapolda saja kita sudah merasa istimewa. Wah, luar biasa. Langsung kita selfie-selfie. Kapolda Metro Jaya. Hai guys. Baru Kapolda itu padahal ada pensiunnya. Kita sudah bangga. Gimana kalau bersama dengan Allah? Pasti berat. Mau ketemu Kapolda sekarang berat. Dicucu dulu hidung. Gak tahu saya serius ini. Barusan Natong ada ceramah. Dalam 24 jam 2 kali dicucu hidungku Pak. Coba bukan jenderal ini, tidak mau ja. Luar biasa. Itu baru Kapolda. Kita sudah senang sekali. Gimana bersama dengan Allah? Maka passwordnya pasti berat. Bersama dengan Allah. Maka begitu ada rumah tanggamu nanti masalah deh. Sabar. Saya tidak sangka kau begini bang. Sabar. Wih, waktu dulu masih pacaran. Bagus betul. Hati-hati Dinda. Ada batu di depanmu sayang, pelan-pelan. Itu waktu dipacari. Sekali sudah ada jatuh tam, di mana simpan matamu? Itu. Jadi kalau tidak sabar, pasti kamu akan makan hati. Waktu masih pacaran, mau tidur, hai sayangku, yuk video call dulu dong. Ya, good bang, salam sayang. Nah itu waktu masih pacaran. Sekali sudah jadi istri, saya Pak. Waktu pengantin baru, Masya Allah, romantis. Saya ikuti tuh sunnah Nabi, mandi bersama istri. Hai sayang, angkat ketegi. Oh, itu Nabi kan sampai tua beliau masih mandi bersama istri beliau. Sekalinya sudah anak-anakku ecek, dibilang istriku mandilah, gelek-gelek kan. Itu makanya, kalau kita tidak sabar, pasti kita sakit hati. Maka sabar. Tidak mungkin ada manusia sempurna. Tidak mungkin. Ada laki-laki, coba dalam rumah tangga. Ada orang diuji dengan kekayaan. Artinya apa? Setia suaminya, tapi kasihan rumahnya ngontrak-ngontrak. Ada lagi orang diuji dengan kesetiaan. Rumahnya mewah, mobilnya mobil kelas, gajinya miliaran duitnya. Tapi suaminya selingkuh. Itu cobaan buat dia. Ada lagi rumahnya bagus, sudah mewah, suaminya selingkuh. Cobaannya apa? Tidak ada anaknya. Ada lagi rumah semua ada lagi anaknya, narkoba lagi anaknya. Demi Allah tidak ada rumah tangga tidak ada masalah. Pasti semua ada masalah.
Percaya itu. Nah, solusinya tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat. Yang ketiga, nasihat buat Adinda. Tidak bakal kau dapat kebahagiaan tanpa birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Percaya itu. Contoh, ya Allah mengujimu dek, sabar. Andai saja bukan COVID ini, ramai sekali ini acara. Dari Sabang sampai Merauke mau datang. Apa karena Farah anggota DPR? Bukan. Kenapa? Bapak Jenderal Bintang 2. Maka tidak mungkin dapat kebahagiaan kalau menyakiti hati orang tua. Besok-besok sudah punya suami di usia nikah, jangan kau buat suamimu berdosa gara-gara berdosa kepada orang tuanya gara-gara kamu. Jangan. Kan biasanya ini ibu-ibu kalau marah ini, ya marah-marah sama suaminya. Apa? Mamakmu terus sedikit-sedikit uang dapat lagi, mamakmu lagi, mamakmu. Kawin kau itu sama mamakmu. Pret. Mana orang bisa menikah sama mama? Beleng-beleng. Ada ibu biasa marah begitu toh? Ada toh? Pilih kok, saya atau mamakmu. Mana bisa dipilih? Dengarin ibu-ibu yang suka bilangin suaminya begitu. Ibu-ibu, hei, pernah dengar? Saya serius ini. Kan biasa ada ibu-ibu kalau marah begitu. Suaminya dapat rezeki kasihan, dia bilang, kasihlah ibu itu kasihan karena ini tidak bisa umroh. Uangkan saja kirim. Apa? Mamakmu ajak terus. Saya mau beli berlian. Jangan sampai ibu mengucapkan begitu. Tidak bakal dapat rumah tangga bahagia. Mewah mungkin rumahnya, mobilnya mungkin mewah, berkelas hidupnya. Tapi tidak ada kebahagiaan dari rumah tangga. Kenapa? Durhaka sama orang tuanya. Adinda Farah, sekarang ini ada 2 orang tua tak dea, bapak ibu. Setelah menikah menjadi 4. Orang tua, mertua, itu juga orang tua kita. Nah, biasa orang tua itu. Coba ibu, saya lanjutkan tadi. Ibu pernah rasakan bagaimana susahnya hamil? Pernah? Pernah ibu? Enak enggak? Oh, mana enaknya orang hamil, jalan aja setengah mati. Mau duduk, pakai standar samping itu kalau mau duduk kasihan. Ibu-ibu selama hamil pernah enggak tengkurap? 9 bulan tidak tengkurap itu ibu-ibu selama hamil. 9 bulan 10 hari. Kita laki-laki 1 bulan aja pusing kalau enggak tengkurap. Ini ibu 9 bulan, repot toh hamil. Yang kedua, pernah ibu merasakan melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolda, keluar kok nak? Tidak, setengah mati juga. Ya, 3, menyusui. Masih ingat waktu ibu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya toh? Kok gigi saya nak? Ada ibu begitu digigit tinju kepala. Kok gigit saya? Enggak, nak coba. Lepas kok nak, lepas kok. 3. Ayo bu, sekarang saya tanya. Siapa yang mengandung suami ibu? Ibunya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang menyusui? Siapa yang menyekolahkan? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Apa? Istrinya. Makanya jangan pernah berkata pilih ibumu atau saya istrimu. Tidak bakal itu. Maka demi Allah, lihat orang-orang yang memuliakan orang tuanya tidak mungkin sengsara hidupnya. Dan saya baru kenal Pak Jenderal, belum 3 tahun. Hari ini saya banyak belajar. Salah satu yang saya kagum sama Bapak, akrab sama anak. Saya lihat tadi masuk, pegang anaknya. Jarang-jarang itu jenderal romantis sama anaknya. Betul, jarang. Maka bersyukur dek dengan cara apa? Muliakan kedua orang tuamu. Besok-besok ada kamu beli, tidak ada salahnya konsultasi. Bukan bahwa kita mau butuh ilmunya, tapi kita cari ridanya. Pak, ini saya mau beli mobil, bagaimana menurut Bapak? Pasti Bapak akan ngomong, terserah kau aja nak, kau kan sudah cerdas. Anggota DPR sudah tahu lah, suamimu juga polisi Pak sudah tahu. Tapi apa yang diperlukan? Ridanya orang tua. Begitu orang tua rida, hidupmu bahagia. Allah tidak butuhkan ilmunya orang tua, tapi ridanya. Ya? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini 3. Kalau amalkan ini baik-baik, luruskan niat, sabar sempurnakan sholat, birrul walidain. Dan yang keempat,
besok-besok kalau ada rezeki, jangan menjadi pelit. Tolak bala dalam rumah tangga sedekah. Coba lihat orang dermawan Pak, rumah tangganya itu bagus. Coba lihat orang dermawan. Coba lihat orang dermawan. Allah yang lindungi rumah tangganya karena dia dermawan. Tapi coba lihat orang pelit, tidak ada orang senang. Ibu-ibu saya tanya, senang suami yang pelit atau dermawan? Nah, dermawan toh. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang pimpinan yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Jadi besok Adinda, begitu dapat rezeki, langsung keluarkan tolak bala rumah tangga. Karena rumah tangga sekarang Pak, cobaannya yang paling berat medsos. Medsos paling berat. Saya ambil pelajaran hari ini. Kan kita mau masuk tadi disuruh simpan HP toh? Iya toh? Coba bayangkan Pak, baru 1 jam kita tidak pegang HP, rasanya kita cemas. Bayangkan ini COVID seandainya hadir tahun 1990. Isolasi tidak ada medsos. Apa enggak kayak bodoh-bodoh kita di rumah enggak ada dibikin. Untungnya ini COVID hadir pada saat ada medsos. Sehingga meskipun kita isolasi tidak bisa kemana-mana, kita bisa berWhatsApp, bisa video call. Hai guys. Iya. Coba bayangkan seandainya COVID hadir belum ada medsos. Bagaimana kita dapat informasi? Alhamdulillah, saya ambil pelajaran Pak Jenderal ini. Biasanya kan kalau kita monoton acara, kita ambil HP. Sekarang baru 1 jam kita tidak pegang handphone, gelisah rasanya hidup kita. Ya kan? Nah ibu bapak saudara-saudara, terakhir yang kelima. Ayo sambul vaksin. Kalau bapak ibu sudah vaksin, tolong jadikan amal jariah. Kampanye ke orang. Kampanye ke keluarga, kampanye ke tetangga. Kalau ada orang bilang vaksin bahaya, bilang Pak, saya sudah vaksin, sehat walafiat. Vaksin kena juga Ustadz. Betul orang sudah vaksin masih punya potensi kena. Tapi dampaknya tidak kolaps. Ada kawan saya Ustadz, kena COVID sebelumnya, awal-awal COVID. 8 hari hilang penciuman. Lebih 14 hari isolasi. Tiap malam sakit kepala. Ternyata setelah vaksin, minggu lalu kena COVID. Cuma 2 hari alhamdulillah sembuh. Tidak pernah hilang penciuman karena mau naik pesawat dia PCR dinyatakan positif. Makan enak, tidak pernah pusing, penciuman tetap bagus. 2 hari tes kembali sudah negatif. Negeri lagi memanggil kita. Bagaimana cara menyambut hari raya ini? Kampanyekan vaksin kepada keluarga dan tetangga. Hakul yakin, vaksin halal. Siapa bilang? Majelis ulama, seluruh ulama dunia mengatakan anjuran vaksin. Bahkan ulama Saudi mengatakan tidak boleh, pemerintah Saudi memutuskan tidak boleh haji dan umroh tanpa vaksin. Yang kedua, aman. Kenapa aman? Terbukti melalui riset bahwa vaksin ini adalah solusi terbaik melawan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera mencabut segala penyakit di muka bumi ini, sehingga kita bisa kembali lagi seperti sedia kala. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamanya untuk kelancaran acara pengantin. Mudah-mudahan berkah dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususin